Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai proyek dari sistem enterprise kelas A. Jadi pada tugas kali ini kami membuat sebuah judul yakni sistem integrasi PT Albasian Nusa Karya menggunakan ERP. Adapun kelompok dari 7 ini adalah yang pertama ada Fena Saranimaki NIM 1049, kemudian ada saya sendiri Ahmad Iwan Zaki NIM 1055, ada Seva Yuda Gautama NIM 1113, ada Prasta Agung Setiabudi NIM 1118, dan ada Talari Zulfarafi NIM 1130. Untuk pertama yang akan kami bahas adalah mengenai objek dari perusahaan yang kami ambil. Kami mengambil perusahaan dari PT Albasian Nusa Karya, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu. Kalau menjadi bahan setengah jadi, yang digunakan adalah kayu Albasian itu sendiri. Kemudian untuk produknya yang dihasilkan ada produk berkor, doorcore, lightwood, plywood, blockboard, dan wood pallet. Kemudian yang selanjutnya yakni kondisi dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi pada PT Albasian Nusa Karya itu ada salah satu proses bisnis yang pada bagian akuntansi. Nah, pada bisnis akuntansi ini meliputi aktivitas pencatatan, percetakan laporan, pembelian bahan baku kayu, serta laporan keuangan perusahaan. Nah, pada PT Albasian Nusa Karya sendiri ini telah memiliki sistem untuk mengelola akuntansinya. Namun pada PT tersebut itu tidak terintegrasi antara sistem yang ada. Jadi antara sistem akuntansi, warehouse, dan juga purchasing di sini tuh belum ada suatu proses bisnis dalam pengadaan bahan baku. Nah, hal ini yang membuat adanya perbedaan data transaksi dan rentannya terhadap duplikasi data. Oleh karena itu, kami di sini ingin membangun sistem enterprise, sistem ERP, Enterprise Resource Planning pada PT Albasian Nusa Karya yang dilakukan untuk menanggapi permasalahan tersebut dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan integrasi pada bagian akuntansi dengan divisi warehouse dan purchasing. Kemudian kita lanjut di modul. Nah, di modul ini ada purchasing. Nah, di sini purchasing ini sudah ada di perusahaan yang telah kita presentasikan ini, dan accounting juga sudah ada, dan warehouse ini belum ada. Jadi kita tambahkan warehouse. Nah, di sini pengertian dari modul purchasing sendiri itu mendata semua data pembelian dari PT Albasian Nusa Karya. Yang kedua ada modul accounting. Modul accounting di sini pengertiannya itu untuk mendata pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dan mengelola keuangan. Dan kemudian terakhir yaitu adalah modul warehouse yang tadi yang kita tambahkan. Nah, di situ adalah sistem yang membantu untuk pengelolaan barang. Jadi warehouse ini bertugas untuk mendata bagian pergudangan. Yang selanjutnya yaitu tentang penjelasan dari modul purchasing-nya. Jadi modul purchasing ini digunakan untuk mendata semua data pembelian dari PT Albasian Nusa Karya. Yang mana modul ini sudah ada dari PT-nya itu sendiri. Jadi untuk faktornya itu ada 3, yaitu purchasing, staff accounting and finance, dan manager accounting of finance. Manager accounting and finance. Jadi untuk alurnya itu dimulai dari purchasing yang membuat supplier bills. Lalu supplier bills ini nantinya akan diberikan kepada staff of accounting. Jadi nanti staff of accounting akan menerima, lalu akan memilih list dari supplier bills-nya ini untuk divalidasi. Ketika tidak lolos validasi, nanti akan dimasukkan ke dalam draft. Nah, kalau masuk lolos validasi, nanti akan diberikan kepada manager of accounting-nya. Kemudian manager of accounting itu akan melakukan registrasi, payment, dan pengecekan format jurnal item. Lalu di situ nanti akan diberikan kepada staff accounting-nya lagi untuk melakukan pembayaran, dan purchasing-nya itu nanti akan menerima status pembayaran. Untuk staff accounting-nya nanti akan cetak laporan dan print laporannya itu, laporan pembayarannya. Mungkin itu untuk modul purchasing. Selanjutnya untuk modul yang accounting, di sini ada BPMN yang kami buat, ada 3 aktor yang berperan, yaitu stakeholder, manager accounting dan finance, lalu staff accounting.
seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk modul accounting sendiri itu digunakan untuk mendata pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dan mengelola keuangan dari PT Albasia Nusa Karya. Jadi pada bisnis ini dimulai dari stakeholder yang mengajukan permintaan kebutuhannya, seperti pembayaran pulsa, bahan bakar kendaraan, hingga materai kepada manajer accounting dan finance. Lalu selanjutnya manajer accounting dan finance menentukan pembayaran sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Apakah ada kas kecil yang masih tersedia atau tidak. Manajer accounting dan finance menginputkan daftar transaksi ke dalam sistem. Dan jika melakukan pembayaran, maka manajer accounting dan finance akan memasukkan ke dalam jurnal entries. Jika tidak, maka daftar list payment masuk ke dalam daftar pending yang nantinya sewaktu-waktu akan dibayarkan. Lalu staff accounting kemudian akan mencetak jurnal kas kecil. Setelah itu staff accounting membuat kwitansi sebagai bukti pembayaran dan diberikan kepada stakeholder yang terkait. Staff accounting dapat juga mencetak laporan keuangannya. Cukup dari modul accounting. Baik, selanjutnya adalah untuk modul warehouse. Nah, di modul warehouse ini adalah yang kita diskusikan bersama dengan kelompok kami untuk membuatnya. Nah, untuk proses yang terjadi di modul warehouse ini terdapat 4 aktor, yaitu untuk di warehouse-nya sendiri, logistik, kemudian customer dan pembeli. Nah, di sini untuk alur dari modul warehouse ini dimulai dari ketika customer ini mengisikan form data permintaan produk. Nah, kemudian untuk data ini langsung lanjut ke logistik. Jadi di bagian logistik untuk menerima data permintaan produk, kemudian mengirim permintaan status stok produk. Nah, di sini langsung masuk ke warehouse-nya dan kemudian untuk melihat permintaan status stok pada produk yang tersedia di warehouse tersebut. Kemudian dari warehouse mengirim data status stoknya. Nah, untuk di logistik nanti akan menerima data status stok, kemudian dari logistik akan merekap data status stok pada produk. Nah, kemudian dari situ ada decision yang untuk 3 percabangan, yaitu pengajuan permintaan pembelian produk, kemudian merekap produk gagal, dan merekap data pengeluaran produk. Nah, di sini kemudian lanjut ke beberapa aktor yang bersangkutan, yaitu ke warehouse-nya untuk menerima rekapan data pengeluaran produk, dan kemudian untuk ke pembelinya yaitu menerima permintaan pembelian produk. Kemudian dari pembeli ini langsung ke memberi informasi status pemesanan, dan nanti lanjut lagi di logistik itu akan merekap merekap laporan produk pengajuan, kemudian rekapannya itu dikeluarkan dan kemudian selesai. Nah, dari warehouse-nya juga merekap laporan pengiriman produk dan kemudian direkap dalam pengeluaran produk oleh logistik dan selesai. Nah, untuk kesimpulannya berdasarkan hasil dari analisa yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem ERP sangat diperlukan untuk mengintegrasikan dengan 3 modul yang ada pada PT Albasia Nusa Karya, yakni modul purchasing, accounting, dan warehouse. Nah, dari beberapa hal ini menyebabkan penghematan waktu dan efisien pada proses bisnis pengadaan bahan baku. Bagian gudang dapat dengan mudah memesan barang kepada bagian pengadaan, kemudian memberikan informasi barang yang telah diterima dan memudahkan bagian akuntansi untuk mendapatkan tagihan dari bagian pengadaan. Selain itu, bisnis proses ini juga dapat menyimpan data di suatu database yang dapat diakses kapanpun oleh divisi lain, sehingga pertukaran informasi dapat terkelola dengan baik. Laporan keuangan dalam sistem ERP dapat dihasilkan secara real time, dan aktivitas transaksi yang ada bisa berupa sebuah general ledger maupun jurnal tertentu. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.